Bagaimana informasi terkini dari Palestina? Kita akan bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, bagaimana kondisi Palestina saat ini? Apakah intensitas serangan Israel ini masih cukup tinggi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul dan juga Mbak Andi Kumala. Memang sampai detik ini pihak Zionis Israel masih terus melakukan gempuran di berbagai wilayah, baik di jalur Gaza bagian utara, jalur Gaza bagian tengah maupun jalur Gaza bagian selatan, di mana Israel sampai hari ini sudah 50 hari lebih mereka melakukan invasi darat di kota Rafah, dan kota Rafah sudah hancur total, tidak ada bangunan yang tersisa di sana, sama seperti kota Khan Yunis, di mana sebelumnya memang Israel melakukan serangan darat di kota Khan Yunis tersebut. Dan saat ini yang terbaru adalah memang sudah beberapa hari Israel melakukan invasi daratnya di kota Syjaiyah yang ada di Gaza Utara, sehingga banyak korban jiwa dari kalangan sipil Palestina, dan juga banyak korban-korban yang tidak dapat dievakuasi oleh tenaga medis, karena memang titik-titik lokasi di sana masih terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Dan Kemenkes Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir saja ada 3 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, sehingga mengakibatkan 43 orang meninggal dan juga 111 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban jiwa sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 37.877, di mana lebih dari 15.800 adalah anak-anak, dan diantaranya 40 meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi, dan terdapat 10.500 lebih dari kalangan wanita, serta 500 tenaga medis dan juga 150 jurnalis yang ikut menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara korban luka-luka menyentuh angka 86.969, hampir menyentuh angka 87.000, di mana sekali lagi 71% 71% mereka adalah warga sipil dan anak-anak, dan juga maksud saya 71% mereka adalah sebagian besar mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwa memang di kota Syjaiyah juga masih terus terjadi pertempuran antara kedua belah pihak, dan namun pihak Israel juga melakukan gempuran-gempuran kepada warga sipil, sehingga banyak korban-korban jiwa yang berjatuhan di daerah sana. Sementara di daerah sana pun masih ada tersisa rumah sakit yang masih beroperasi, salah satunya adalah rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, dan juga rumah sakit Kamal Udwan. Namun ada satu rumah sakit, yaitu rumah sakit Al-Auda yang ada di Gaza Utara, terancam berhenti beroperasi akibat kurangnya bahan bakar yang mereka terima, karena kita tahu bahwa masih sangat sulit sekali untuk menembus blokade Gaza Utara, karena antara Gaza Utara dan juga Gaza Selatan terdapat pangkalan militer ataupun markas Zionis Israel yang mereka mendirikan di sana, agar tidak ada warga yang bisa kembali ke Gaza Utara, maupun melakukan evakuasi dari Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan itu sendiri. Sehingga penjagaan sangat ketat sekali, dan juga di Rafah juga masih terus terjadi pertempuran yang begitu hebat. Namun berita baiknya adalah dari pejuang-pejuang Palestina terus melakukan gempuran-gempuran, baik dari Brigade Al-Qassam ataupun Brigade Al-Quds maupun Brigade yang lainnya. Bahkan informasi yang kami dapatkan dari media lokal, bahwa pejuang Palestina berhasil melumpuhkan 4 tentara dan juga 4 tentara tewas akibat gempuran dari pejuang Palestina, dan juga 5 lainnya mengalami luka-luka di kota Syjaiyah di Gaza bagian utara. Dan saat ini akibat gempuran Zionis Israel yang dilakukan sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini, totalnya kami mendapatkan update dari Kemenkes Palestina, ada 600 masjid yang mengalami hancur total, dan juga 200 lainnya mengalami kerusakan. Artinya kurang dari 1.000 masjid menjadi target Zionis Israel, yang memang itu adalah tempat ibadah
di jalur Gaza dan hampir 1.000 yang seperti disampaikan bahwa hampir 1.000 masjid mengalami kerusakan, bahkan hancur total rata dengan tanah akibat gempuran atau penggusuran yang dilakukan oleh pihak Israel yang dilakukan oleh mereka. Dan bukan hanya masjid saja, namun ada 150.000 rumah warga sipil yang benar-benar sudah rata dari Gaza Utara sampai Gaza Selatan, dan terdapat 450.000 rumah juga mengalami kehancuran sebagian akibat gempuran Zionis Israel yang bertubi-tubi yang mereka lakukan, terutama mereka melakukan serangan dari udara, baik mereka melakukan dengan pesawat F-16 mereka ataupun pesawat F-35 ataupun drone-drone yang dimiliki oleh pihak Zionis Israel untuk menghancurkan rumah-rumah sipil, sehingga saat ini banyak sekali para pengungsi yang hanya mendirikan tenda-tenda karena mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan rumah karena banyak rumah-rumah mereka yang sudah hancur yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga para pengungsi hanya beralasan tenda dengan seadanya, dan saat ini memasuki musim panas yang begitu terik, sehingga dengan ditambah lagi bantuan-bantuan juga masih sangat sulit, terutama air minum. Jadi banyak sekali warga yang mengidap dehidrasi dan juga malnutrisi karena memang kurangnya gizi yang didapatkan oleh mereka, terutama yang ada di Gaza Utara, sehingga total korban yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi itu menyentuh angka 40 jiwa, update langsung dari Kemenkes Palestina. Dan saat ini dan tidak ada kejelasan saat ini mengenai gencatan senjata, dan pertempuran masih terus dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Namun dari masyarakat Palestina banyak sekali korban, terutama warga sipil yang seperti yang disampaikan menyentuh angka lebih 37.800, dan korban luka-luka hampir menyentuh angka 87.000 jiwa. Ya, Fikri, lalu bagaimana sebenarnya kondisi dari para pengungsi yang juga terus mendapatkan bombardir dari Israel? Apakah mereka harus terus berpindah tempat atau mereka bertahan di salah satu titik pengungsian? Ya, masih banyak warga sebenarnya yang masih terjebak di medan-medan pertempuran, salah satunya di kota Shijaya, di Gaza Utara, dan juga di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Dan memang mereka masih banyak yang terjebak di medan-medan pertempuran, dan mereka terpaksa harus bergerak. Namun ketika mereka bergerak pun menjadi sasaran target Zionis Israel, dan banyak warga juga sudah melakukan evakuasi ke daerah Al-Mawasi di jalur Gaza bagian selatan. Namun kemarin di daerah Al-Mawasi juga menjadi target sasaran Israel, bahkan korban jiwanya menyentuh angka 11 orang yang meninggal dan 40 lainnya mengalami luka-luka di daerah Al-Mawasi, yang dikatakan daerah tersebut adalah daerah yang aman untuk warga sipil. Namun Israel berdusta, dan Israel sekali lagi hanya membohongi masyarakat sipil saja, dan ternyata di daerah Al-Mawasi pun menjadi target sasaran Israel. Dan banyak sekali, dan tidak ada tempat aman sebenarnya di jalur Gaza, baik dari Gaza Utara maupun Gaza bagian selatan, karena bombardir masih terus dilakukan oleh pihak Israel, dan pertempuran dari kedua belah pihak juga masih terus terjadi, baik di Gaza Utara maupun sampai jalur Gaza bagian selatan, sehingga banyak menewaskan tentara-tentara Zionis Israel. Ya, informasi yang kami dapatkan mungkin lebih dari ratusan orang meninggal dari tentara Zionis Israel, dan ribuan lainnya mengalami luka-luka, dan banyak yang mereka juga bunuh diri akibat memang karena tekanan psikologis mereka karena bertempur di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan menunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.